Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hewan. Nah, sebelum kita belajar, silakan anak-anak saksikan video berikut. Yang pertama, Baron Caterpillar. Ulat yang satu ini guys menjadi salah satu hewan dengan kemampuan paling luar biasa di dunia. Hewan ini merupakan hewan endemik India dan juga Asia Tenggara. Mereka memiliki panjang tubuh 4 mm dengan duri-duri kecil di sekujur tubuhnya pada saat menetas dan dapat tumbuh hingga mencapai 45 mm. Lihat saja videonya guys, hampir tidak mungkin untuk menemukan ulat yang satu ini dikarenakan tubuhnya yang menyerupai tulang dan serat daun yang dihinggapinya atau sesuatu hal lain yang dihinggapinya. Sembilan, Leaf-tailed gecko. Gecko yang unik asal Madagaskar ini adalah merupakan hewan yang memiliki kemampuan kamuflase yang juga luar biasa. Hampir sama dengan deadleaf butterfly, hewan ini memiliki bagian tubuh yang menyerupai daun yang telah mati. Namun bedanya guys, hewan ini juga dapat mengubah warna kulit mereka menjadi warna daun yang juga telah mati. Nama hewan ini diambil dari karakteristik tubuhnya, yaitu ekor yang menyerupai daun mati yang berwarna kecoklatan. Para penduduk lokal di Madagaskar sana nih takut akan hewan ini loh dan menyebut hewan ini sebagai setan. Dalam video tadi itu terdapat berbagai cara adaptasi pada hewan. Nah, pada video tadi itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang adaptasi hewan. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan hewan melakukan adaptasi atau melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Adaptasi. Tahukah kamu apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup, nah, khususnya hewan, dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologis, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Tahukah kamu apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi ialah merupakan penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Jadi bentuk tubuh hewan tersebut sudah sesuai dengan tempat tinggalnya. Contoh, ada singa. Kalau kita perhatikan, singa itu memiliki taring dan memiliki gigi taring dan geraham yang sangat tajam. Itu berfungsi untuk mencabik mangsa atau makanannya. Karena singa merupakan hewan pemakan daging sehingga memerlukan gigi taring dan geraham yang sangat tajam. Contoh yang kedua, ada jerapah. Pernahkah kamu melihat jerapah? Bagaimana bentuk tubuh jerapah yang berbeda dengan hewan yang lainnya? Ya, bentuk tubuh jerapah yang berbeda dengan hewan yang lainnya ialah jerapah memiliki leher yang panjang. Ini bertujuan untuk mengambil dedaunan di ranting yang tinggi, karena jerapah merupakan hewan pemakan dedaunan atau pemakan tumbuhan. Contoh yang ketiga ada burung merpati. Kalau kamu lihat, ciri pada burung merpati ada di bagian paruh. Burung merpati memiliki paruh yang tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian yang dimakan, karena burung merpati merupakan hewan pemakan biji-bijian. Selain itu memiliki bentuk kaki dengan ujung
berupa kuku yang sangat tajam. Ini berguna untuk mengais bijian yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada hewan terhadap lingkungannya. Kalau tadi bentuk tubuh pada morfologi, kalau fisiologis itu fungsi organ tubuh bagian dalam pada hewan. Contoh yang pertama ada kelelawar. Pernahkah kamu lihat kelelawar ya? Pada umumnya kelelawar terbang di malam hari karena kelelawar merupakan hewan yang nokturnal atau aktif di malam hari. Nah, karena di malam hari itu minim pencahayaan, maka bentuk adaptasi kelelawar berupa memiliki gelombang sonar. Ini untuk mendeteksi musuh dan makanannya. Sehingga ketika terbang karena memiliki gelombang sonar tersebut, kelelawar tidak akan menabrak hewan-hewan atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian contoh yang kedua ada cumi-cumi atau gurita, pastinya kamu pernah melihat ya. Ciri atau adaptasi fisiologis pada cumi-cumi ialah mengeluarkan cairan hitam atau seperti tinta. Ini fungsinya untuk mengelabui musuh ya. Tentunya kalau cumi-cumi merasa bahaya, dia akan mengeluarkan cairan berwarna hitam tersebut. Kemudian contoh yang ketiga ada burung hantu. Burung hantu itu sama dengan kelelawar. Burung hantu hewan yang aktif di malam hari. Adaptasi fisiologisnya ada di bagian mata. Kalau kita lihat burung hantu itu memiliki mata yang sangat tajam. Nah, ini berfungsi berfungsi untuk melihat ketika malam hari. Jadi organ matanya itu memiliki penglihatan yang sangat tajam di malam hari. Kemudian adaptasi yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Penyesuaian hewan terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Jadi hewan-hewan yang melakukan adaptasi dengan tingkah lakunya. Yang pertama ada bunglon. Tentunya kamu sudah pernah melihat bunglon. Bunglon itu merubah warna kulit untuk mengelabui musuh. Contohnya, jika kita melihat bunglon yang hinggap atau menempel di batang pohon yang berwarna coklat, maka dia akan merubah warna kulitnya menjadi kecoklatan. Jika menempel pada dedaunan yang warna hijau, maka warna kulitnya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, hewan yang kedua ada keong atau siput. Adaptasi tingkah lakunya, keong atau siput memiliki cangkang yang kuat, fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Jadi ketika keong atau siput merasa terancam oleh musuh, dia akan segera memasukkan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya yang kuat. Contoh yang ketiga ada kalajengking. Ini bentuk adaptasi tingkah lakunya memiliki sengat untuk melindungi diri. Jadi jika kalajengking merasa terganggu akan kehadiran musuh, dia akan menyengat. Ini sama seperti lebah. Itu bentuk adaptasi tingkah laku pada hewan. Selanjutnya, ya, kalau kamu lihat, ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan. Nah, pada tayangan itu ada bebek. Bebek memiliki beberapa ciri khusus. Karena bebek umumnya tinggal di tempat yang becek dan memiliki kandungan air yang banyak. Maka ciri khususnya yang pertama, bebek memiliki kaki yang berselaput, berfungsi untuk berjalan di lumpur dan berenang. Kemudian yang kedua, paruh bebek berbentuk pipih dan lebar untuk mencari makanan di lumpur. Yang ketiga, bebek memiliki bulu yang tahan air, berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh dan tidak basah ketika berenang. Karena mayoritas ya bebek itu bertempat tinggal di tempat yang becek, sehingga dengan kakinya yang berserabut itu dia tidak mudah terperosok ketika berjalan di lumpur dan memudahkannya untuk berenang. Selain itu, bulu yang tahan air melindungi dirinya agar tidak
basah ketika berenang. Itu ciri khusus pada bebek. Ciri khusus berikutnya ialah pada unta. Pernahkah kamu melihat unta? Ya. Sebagai unta itu bertempat tinggal di daerah gurun atau padang pasir, di mana suhunya sangat tinggi, sangat panas sekali, dan minim atau jarang terdapat tumbuhan hijau dan sumber air. Maka unta memiliki ciri khusus. Yang pertama, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak berupa cadangan makanan. Jadi punuk pada badan unta itu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang kedua, memiliki kulit yang tebal sehingga tidak mudah berkeringat, karena tinggal di gurun, di padang pasir yang cuacanya sangat panas, mataharinya sangat terik, sehingga kulitnya sangat tebal. Yang hal tersebut bertujuan agar unta tidak mudah berkeringat dan tidak mudah mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Kemudian yang ketiga, unta memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu, pasir, dan panas matahari. Karena di padang pasir itu debunya sangat tinggi, pasirnya banyak, serta mataharinya sangat terik, maka unta itu memiliki bulu mata yang panjang. Itu berfungsi untuk menghindari matanya dari debu, pasir, dan panas matahari yang sangat terik. Yang keempat, unta memiliki kaki yang besar dan panjang agar tidak terperosok saat berjalan di gurun atau di padang pasir. Itu ciri khusus pada unta. Berikutnya, ini hewan yang pasti ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, ialah cicak. Ciri khusus pada cicak. Yang pertama, cicak memiliki perekat pada telapak kaki yang memudahkannya untuk merayap di dinding. Kalau kamu lihat di sekitar rumahmu, pasti kamu pernah melihat cicak, baik di dinding ataupun di atap rumah. Meskipun ada gaya gravitasi, cicak berjalan di dinding dan di atap rumah itu tidak jatuh karena memiliki perekat pada telapak kakinya. Serta yang kedua, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa atau makanannya. Makanan cicak itu pada umumnya berupa nyamuk. Untuk menangkap nyamuk itu cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga nyamuk tidak mudah lepas ketika sudah dijerat. Kemudian ciri khusus yang terakhir, yang ketiga, yaitu cicak mampu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Jadi ketika cicak merasa bahaya oleh musuh, dia akan memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi, kemampuan hewan untuk memutuskan salah bagian anggota tubuhnya. Selanjutnya, hewan apa itu pada tayangan? Ya, bunglon. Ciri khusus pada bunglon ialah bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya untuk melakukan penyamaran dari musuh. Jadi ketika bunglon hinggap di suatu tempat dan merasa terganggu oleh musuh, maka dia akan melakukan penyamaran dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemampuan ini disebut mimikri. Berikutnya, ciri khusus pada hewan. Hewan apakah itu? Ya, belalang. Ciri khusus pada belalang. Belalang memiliki ciri khusus, yaitu dengan menyesuaikan diri dengan tempat tinggal sesuai dengan tubuhnya. Contohnya, pada belalang hijau yang umumnya tinggal di tempat atau di daunan, maka dia akan selalu hinggap di daunan yang berwarna hijau sehingga musuh-musuhnya itu akan terkelabui. Contoh yang lainnya, belalang sangit atau walang sangit yang berwarna kecoklatan, maka dia akan selalu hinggap di batang-batang tumbuhan yang berwarna kecoklatan untuk mengelabui dirinya dari keberadaan musuh. Kemampuan ini disebut kamuflase. Sudahkah anak-anak paham tentang materi pembelajaran pada hari ini? Jika sudah, silakan kamu perhatikan pada tayangan gambar berikut. Nah, pada tayangan gambar ada berbagai macam jenis hewan.
Nah, silahkan tuliskan cara adaptasi hewan-hewan yang ada pada tayangan berikut ya. Silahkan ditulis pada buku tugasmu ya. Tuliskan cara adaptasinya. Yang pertama ada hewan terenggiling, yang kedua ada hewan kaki seribu, yang ketiga ada kadal, yang keempat ada kura-kura, kelima ada ulat bulu, keenam ada kepiting atau yuyu, 7 ada ikan lele, 8 ada ular kobra. Ya, semoga anak-anak dapat terbantu dengan adanya video pembelajaran ini dan silahkan dikerjakan tugas berikut. Tak akhiri, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.